Saya kan lulusan Fakultas Ekonomi UI. Yang ITB tadi nggak masuk jadi Bang? Iya, nggak masuk. Terlalu susah. Karena nggak tahu soalnya. akhirnya belajar lagi. Ikut bimbingan belajar, katanya di situ banyak dikasih contekan. Baru bisa masuk FEU itu. Ini yang dikatakan oleh Bung Hatta, ini yang dikatakan para pendiri bangsa kita. Nggak bisa, bangsa ini harus pelembagaan ekonominya koperasi, bukan konglomerasi, kan kira-kira begitu kan? Soal kualitas modal manusia inilah yang menjadi priority juga kan. Mulai dari intervensi BGN, lalu juga sekolah rakyatnya, kooperasinya dan sebagainya. Saya kira ini yang sedang dibentuk ini adalah satu hardware dan software oleh pemerintah, dalam hal ini langsung di bawah kepemimpinan presiden. Tentu hasilnya tidak seperti membalik tangan. Tapi kadang-kadang Bang Fahri ya, ide-ide kebijakan-kebijakan punya dasar paradigmatik seperti itu oleh kelompok-kelompok yang nggak senang itu justru yang diserang bukan paradigmanya tapi operasionalitasnya. Ya makanya kan, jadi kita mesti lihat gambar besarnya dulu kan. Jadi kayak misalnya koperasi ya kan, Pak Prabowo melihat ini kok masa depan rakyat ini, karena kita bicara ekonomi distribusi ya. Salah satu yang penting bagi rakyat itu kan adalah distribusi kan. Ini barang subsidi dan lain sebagainya itu channelnya kok tidak ada. Sehingga beliau mengatakan koperasi mesti kita kembalikan sebagai sokoguru. Ini yang dikatakan oleh Bung Hatta, ini yang dikatakan para pendiri bangsa kita. Nggak bisa, bangsa ini harus pelembagaan ekonominya koperasi, bukan konglomerasi, kan kira-kira begitu kan. Nah itu yang beliau tetapkan. Bahwa di dalam implementasinya, karena ini baru setahun lebih, belum 2 tahun, ada masalah, kita koreksi. Seperti yang beliau lakukan dengan MBG, kan MBG itu sebenarnya kan operasionalisasi dari keadilan untuk konsumsi. Bahwa anak-anak itu, mungkin orang kalau nggak pernah tinggal di desa atau nggak pernah miskin, nggak pernah tahu ini gitu. Bahwa memang masyarakat itu ada yang memang pergi sekolah nggak makan. Ya mohon maaf, ini di tahun-tahun saya aja itu masih berat itu yang namanya sarapan pergi sekolah itu gitu. Dan masih banyak anak-anak kita itu. Jadi orang nggak paham. Tapi bahwa kemudian di tengah jalan ada yang korupsi, ada yang tergoda, ya tangkap. Kan itu sudah dilakukan juga. Dan yang lain juga begitu gitu. Nah, saya kira ya berikutnya Pak Prabowo kan mengatakan, adilkan apa yang kita konsumsi, adilkan apa yang menjadi hak mereka dalam pelajaran. Beliau mengadakan TV di layar kelas itu supaya kita bisa menerima. Saya terus ini Pak Fadli cerita pribadi nih. Tahun 90 itu waktu saya lulus SMA, saya kan tertarik betul tuh dengan masuk ITB itu. Jadi pengen gitu loh. Ini padahal orang kampung nih, saya umur 14 tahun baru lihat listrik, ya kan? Buku nggak ada di kampung saya, nggak ada perpustakaan, jadi jarang baca. Tapi saya baca sendiri lah gitu. Jadi waktu lulus saya berangkat ke Bandung. Begitu saya lihat ini tes itu, benar-benar saya nggak ngerti. Ini kok ada soal kayak begini? Saya seumur hidup belajar nggak pernah dikasih tahu. Jadi bahwa jarak kecerdasan, pengetahuan orang-orang di daerah dengan orang di kota itu memang ada. Sehingga waktu Pak Prabowo bilang taruh itu layar, itu benar, itu nggak bisa dibantah gitu. Ya itu benar. Nah hal-hal ini yang sudah beliau dilaksanakan, tinggal kita komunikasikan tentunya gitu loh, supaya orang paham bahwa ini maksudnya baik gitu. Kalau saya lihat memang pertama saya sependapat ya Bung Fahri. Dudukkan dulu paradigma ideologinya, mazhabnya ibaratnya gitu ya. Baru kemudian operasionalisasi. Operasionalisasi memang tidak mudah dan kita memang membutuhkan masukan, kritik, saran itu selalu. Tapi dudukkan dulu ini. Apakah persoalan paradigma yang kita perdebatkan atau persoalan operasionalisasi? Nah, yang dilakukan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu adalah getting institution right dulu, mengembalikan. Karena reformasi itu juga tidak semuanya baik. Ada hal-hal yang waktu itu dipaksakan, terutama di bidang ekonomi, dalam proses liberalisasi, kapitalisasi, supaya orang asing masuk dengan mudah atau kepentingan di dalam negeri dengan yang tadi saya kira udah banyak juga dibahas. Nah,
dengan adanya institusi yang benar, intervensi akan lebih baik, koordinasi akan lebih mudah. Contoh lain saya kira di bidang pertanian yang sudah nyata benar. Selama ini keberpihakan pemerintah kepada petani baru yang konkret di masanya Pak Prabowo. Artinya konkret dengan harga, misalnya harga gabah kering giling, gabah kering panen. Karena beliau paham, beliau ini 10 tahun jadi ketua umum HKTI. Jadi ingin petani sejahtera dulu. Karena kalau petani sejahtera, Indonesia sejahtera. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini adalah petani. Begitu juga buruh, nelayan, pedagang pasar dan sebagainya. Jadi petani yang mayoritas penduduk Indonesia ini harus disejahterakan dulu. Antara lain adalah dengan harga gabah kering giling, gabah kerang panen untuk mereka yang bertani beras padi gitu ya. Kemudian juga pupuk. Kan itu beliau lakukan juga. Pupuk selama berpuluh tahun, pupuk subsidi. Bagaimana ini subsidi uang pajak rakyat, tapi yang pakai lebih banyak penyimpangannya itu di perkebunan. Tidak langsung ke petani. Petani tetap susah untuk mendapat pupuk pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, harga yang tepat, terjangkau, dan bahkan pupuk langka di saat dibutuhkan. Jadi mafia pupuk itu luar biasa. Minyak, ya saya kira udah banyak lah dibahas. Bagaimana kita nggak boleh bikin satu refinery yang bisa memudahkan kita untuk ya lifting minyak kita. Kalau bisa tergantung terus supaya kita import BBM. Padahal kalau kita maksimalkan eksplorasi minyak kita, seismik 3D kita diperbanyak, ya, kemudian penelitian-penelitian terhadap di berbagai wilayah baik onshore maupun offshore, saya kira sumber kita masih banyak sekali dan investasi juga mau. Nah, jadi memang ada upaya yang sistematis dari sejumlah kalangan yang menginginkan ya Indonesia ini tidak boleh independen secara ekonomi, tidak boleh kuat secara ekonomi, tidak boleh kuat di bidang-bidang lain juga. Jadi kita ini menjadi negara yang tergantung, ya gitu-gitu aja lah. Cuma begini-begini saja, gitu ya. Di bonsai mungkin. Nah, di bonsai dan elitnya dinyamankan kira-kira. Nah, ini yang dirombak oleh Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo mau nyaman hidupnya, apa sih susahnya? Sebelum dia jadi presiden pun, sebelum Pak Prabowo jadi presiden pun sudah sudah berkecukupan. Nah, jadi kalau kita lihat yang diimplementasikan tadi pasal 33 itu, ekonom-ekonom ini kan juga ada berseberangan juga. Kalau ekonom-ekonom pembela kaum strukturalis, saya kira tidak akan mengkritik Pak Prabowo, mungkin pada level operasionalisasi. Tapi kalau ekonom-ekonom neoliberal yang memang agamanya itu adalah kapitalisme dan liberalisme, sudah pasti tidak suka dengan apa yang dilakukan sekarang ini. Ya itulah ekonom-ekonom londo ireng itu, ya kan? Nah, kalau yang alirannya struktural itu pasti setuju dengan apa yang dilakukan seperti sekarang ini. Dan kalau kita lihat itu misalnya tokoh-tokohnya waktu mempertahankan pasal 33, kan tadinya juga mau diamputasi pasal 33 itu pada waktu amandemen. Mau benar-benar dihilangkan gitu ya. Yang 1, 2, 3 itu mau dihilangkan juga, tapi dipertahankan oleh Profesor Mubiarto, oleh Sri Edi Swasono, Dawam Raharjo, Kwik Kiangi, ya, ekonom-ekonom strukturalis itu, ekonom-ekonom yang menurut saya mazhabnya benar, gitu ya. Dan strukturalis jarang masuk ke kabinet juga Bang pada akhirnya. Jarang, selalu yang kapitalis karena memang dia menjadi fasilitator untuk kolonialisme dalam tanda petik gitu ya. Itu banyak yang didiskusikan gini Bang. Banyak negara yang nggak punya pasal 33 tapi kebijakannya itu warnanya pasal 33. Indonesia punya pasal 33 tapi selama ini ya nggak nampak real, hanya kosmetik aja gitu pasal 33 dalam kebijakan kita. Gimana Bang? Ya memang kalau kita lihat rutenya kan. Saya kan lulusan Fakultas Ekonomi UI. Yang ITB tadi nggak masuk jadi Bang? Iya, nggak masuk. Terlalu susah. Karena nggak tahu soalnya. akhirnya belajar lagi. Ikut bimbingan belajar, katanya di situ banyak dikasih contekan.
baru bisa masuk FEU itu. Padahal baru setahun mungkin gaji contekan. Kurang dari setahun sebenarnya. Jadi ya kita tahu ya, Fakultas Ekonomi itu didirikan oleh Pak Mitro, ya, seorang tokoh sosialis. Tapi kan kita tahu bahwa akhirnya kan Orde Baru kan mengambil haluan lain gitu, terutama pada masa Pak Wijoyo dulu, sehingga kajian-kajian tentang koperasi segala macam itu sangat minoritas. Saya ingat dulu saya masuk mata kuliah koperasi dibimbing oleh Prof. Sri Edi gitu. Yang belajar itu cuma 4 orang tuh sama saya gitu. Jadi Prof. Edi bercanda, udah kalian semua dapat A karena dengan mengambil koperasi artinya kalian cerdas katanya. Jadi memang bahkan institusi yang didesain untuk melaksanakan pasal 33 mengajarkan disiplin strukturalis tadi, itu bahkan kita bisa tiba-tiba shifting gitu karena guru-guru kita kemudian akhirnya sekolah kepada mazhab pikiran neoliberal kapitalis gitu ya. Tapi yang menarik sekarang gitu kan seluruh dunia sebenarnya ikut pasal 33. Ya kan, kalau kita lihat Amerika saja di bawah Trump ini, dia mengambil kendali terhadap industrinya, dia intervensi, dia caplok perusahaan AI segala macam itu. Bahwa negara itu nggak boleh kehilangan kendali di pasar, itu semua negara melakukan itu. Korea Selatan, China yang paling keras, Brazil, bahkan termasuk negara-negara di Eropa juga melakukan. Jadi kita ini sebenarnya kadang-kadang kurang confident dengan apa yang kita miliki sendiri, ya kan, kurang berani, kurang punya nyali, dan yang kita belajar dari Pak Prabowo adalah dia punya nyali untuk mengatakan ini saya akan kerjakan. Bahwa di tengah jalan ini ada goncangan karena kita belum paham, itu memang PR besar kita untuk menegaskan kembali jati diri dari konstitusi kita, dan kita semua harus hidup dengan konstitusi kita. Itu yang menjadi PR besar sebenarnya. Sehingga memang transformasi ini memang memerlukan juga transformasi komunikasi yang masif kepada masyarakat kita sekarang ini gitu. Dan kalau kita lihat, saya ingin menggarisbawahi pada akhirnya apa yang dilakukan oleh semua negara itu adalah untuk kepentingan nasionalnya masing-masing. Jadi apapun, yang penting national interest first. Kepentingan nasional yang pertama. Kalau kita lihat Amerika Serikat, lihat apa yang dilakukan, bukan hanya perang dagang dengan Cina yang itu sudah keluar dari semua jalur dan teori prinsip-prinsip ekonomi. Bahkan sumber-sumber minyak pun di Venezuela diambil, gitu ya. Jadi itu teori apa yang bisa menjelaskan, ya kan? Ya kan? Jadi pada akhirnya adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita apa? Menurut saya kepentingan nasional kita seperti yang digariskan, kita harus swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi untuk memaksimalkan sumber daya alam kita ini sehingga value added-nya itu maksimal. Bukan hanya 2 kali lipat, mungkin ratusan kali lipat, kan udah ada hitung-hitungannya nih para ahli. Kalau nikel hanya raw material berapa, sampai yang berapa pohon industrinya di dalam hilirisasi. Jadi saya melihat kita nih on the right track. Tetapi kadang-kadang ketika terjadi perubahan itu selalu ada yang terganggu kemapanannya, terganggu comfort zone-nya. Dan saya kira itu hal yang biasa ya, sampai nanti menemukan new normal ya. Mungkin dalam beberapa waktu lagi akan ada new normal baru gitu ya. Karena Pak Prabowo kan begitu. Iup-iup yang selama ini sembarangan dan bebas, liar dan seterusnya, penuh dengan praktek rent seeking activities gitu ya. Di hold, kemudian ditata ulang. Itu yang benar menurut saya. Supaya jelas nih siapa pemiliknya dan seterusnya, dan bagaimana pajaknya masukkan kepada negaranya, dan kontribusinya bagi bangsa dan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi. Jadi ada satu hal yang menarik juga nih Bang Fadli. Kalau saya lihat itu tadi saya mengutip sedikit, kayaknya kita ingin mengajak ke pasal 33 itu susah sekali begitu. Apakah ini sebetulnya ada juga problem dalam konteks pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang selama ini, kalau saya ingat dulu saya baca ada bukunya Ki Hajar, itu seharusnya pendidikan itu berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan Indonesia begitu ya.
Apakah justru karena kita kurang memperhatikan itu sehingga di tengah neoliberalisme, kapitalisme hingga akhirnya yang tadi dikatakan Bang Fadli di kampus pun akhirnya mengajarkan bukan pasal 33 gitu, jangan-jangan begitu. Ya Bang Fahri tadi ya. Iya, kalau saya ngelihatnya itu benar. Jadi kita ini kurang, padahal Bung Hatta sudah mengingatkan, bahkan demokrasi pun harus berakar pada budaya kita. Jadi bukan demokrasi liberal, bukan demokrasi istilah Bung Hatta itu, Indonesia ini bukan hanya demokrasi politik yang menginginkan kebebasan, demokrasi ekonomi yang menginginkan persamaan atau demokrasi sosial, tapi kita demokrasi yang berakar pada budaya kita, gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan lain-lain. Jadi harusnya memang kepada akar budaya kita, termasuk ekonomi kita gitu ya. Dan gotong royong itu koperasi kan akar budaya kita juga. Selalu kalau ada tetangga yang berkesusahan saling menolong. Di negara kapitalis mana ada kayak begitu, ya. Kemudian growing bersama, ya, artinya tumbuh bersama di situ. Nah, sekarang kan ada yang mengkritik koperasi itu dari bawah. Saya sependapat dengan Rocky Gerung, ya, karena kalau sekarang kita biarkan dari bawah dan perubahan itu bottom up, ya udah kalah duluan. Nggak usah memulai, dia udah pasti kalah. Nggak usah dimulai, gitu ya. Bagaimana mau bersaing dengan konglomerasi? Itu cara berpikir apa? Ya memang disitulah yang namanya negara hadir intervensi untuk menumbuhkan dulu koperasi. Diberdayakan dulu, disuntik dulu itu yang namanya koperasi. Setelah disuntik dia berdaya, baru dia bisa berkompetisi. Itu dilakukan juga di Jepang kok. Dengan JA, Genchu dan sebagainya. Jadi ada intervensi dulu dari pemerintah, apalagi di tengah ketersesatan ideologi ini, ideologi ekonomi ini. Kalau di Bang Fadli itu Bang Fahri ya, salah satu tadi banyak yang lupa, pakar-pakar konstitusi itu melupakan pasal 33, 34. Iya. Bahkan juga tadi saya baru tahu juga Bang Fadli, pasal 32 itu populer setelah ada Kementerian Kebudayaan menurut saya nih. Saya kutip di setiap pidato. Mau pidatonya urusan film, mau urusan Saya apa? pribadi, kalau nggak ada Kementerian Kebudayaan dan Bang Fadli nggak pidato itu, lupa juga tuh pasal 32. Ada yang baca mungkin. Sebelum bicara ekonomi, bicara dulu dong kebudayaan. Ya memang itu juga ada banyak distorsi ya yang karena itulah penyiaran yang lebih masif, ruang publik yang lebih cerdas, lebih tercerahkan, memberikan apresiasi kepada percakapan yang positif seperti ini, itu memang menjadi PR kita bersama sekarang ini karena algoritma media sosial itu cenderung tidak suka dengan percakapan positif karena percakapan positif itu click and bait-nya itu sedikit begitu dan itu tidak berkontribusi pada profit dari perusahaan teknologi. Dan karena itulah saya kira kita sangat berkepentingan ya, dan masyarakat kita lagi-lagi ini adalah transformasi besar-besaran dalam rangka menciptakan masyarakat seperti yang memang dimimpikan gitu. Tapi kalau jiwa konstitusinya, jiwa Pancasilanya hilang, ya bangsa kita ini bisa jadi kering gitu. Kayak salah satu tanda-tanda kemunduran dari banyak negara di Barat sekarang ini adalah kohesi sosial yang lemah, ketegangan di antara masyarakat, ya rasialisme yang merajalela, dan itu tadi azas-azas yang ada di dalam seperti konstitusi kita mengatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Ya berdasarkan azas kegotong royongan. Itu kan indah itu sebenarnya gitu loh. Kita nggak bisa usaha itu kita kaya, yang lain kita cekik. Kita nggak boleh itu menjadi rentenir, mematikan orang ya kan, dan seterusnya ya kan, pesta pora di samping ada orang yang lapar. Ini kan dipengaruhi oleh Pancasila, oleh nilai agama, tidak beriman satu kaum yang tidur nyenyak tapi tetangganya kelaparan. Itu kan luar biasa. Nah, hal-hal ini kan dijaga oleh Pancasila dan itu nggak boleh hilang supaya tadi Pak Fadli di awal pembicaraan, cari aja negara lain kayak Indonesia, nggak ada yang nyaman, yang bertetangga, yang hormat sama orang. Saya itu sekarang suka nonton Pak Fadli.
beberapa channel YouTube tentang orang yang pertama kali datang ke Indonesia tuh. Itu mereka kagetnya itu, kok bisa kok orang tuh ramah semua kata dia. Saya turun pesawat disambut dengan senyum, ketemu orang yang miskin juga disambut dengan senyum, ketemu orang yang kelas menengah gitu juga ramah. Dia bilang, waduh, dia bilang negara ini kok kayak luar biasa, nyaman banget gitu kan. Banyak sekali sekarang kan yang menetap di Jawa Barat, tinggal di Bali, tinggal di Lombok. Saya di sini aja, nggak mau balik ke negara saya, kata di sana tegang dan seterusnya. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi itu kan adalah akumulasi dari nilai dan kebudayaan kita yang lahir dari nilai-nilai Pancasila, konstitusi kita itu. Saya kira itu yang akan menjadi kekuatan Indonesia di masa depan. Ketika orang mengatakan kalau mau investasi di Indonesia, kalau mau cari hidup enak di Indonesia, kalau mau tenang masa tua di Indonesia, begitu kan? Saya kira itu yang dicari oleh orang sekarang gitu. Kita ingin coba masuk ke jejak konstitusi ke dalam bidang yang Bang Fahri dan Bang Fadli tangani hari ini. Gimana Bang, jejak konstitusi terwujud dalam Kementerian Kebudayaan yang Abang selama 2 tahun ini jalankan? Ya, kalau jejak konstitusi kita itu panjang ya, dan bahkan di dalam rapat-rapat ketika dimulainya rapat besar pertama, institusinya itu Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan, Dokuritsu Junbi Chosakai, ya 29 Mei sampai 1 Juni yang menemukan Pancasila. Jelas sekali itu perdebatan itu tentang budaya. Begitu juga rapat besar kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945 ketika mulai dirumuskan tentang draft konstitusi, ya. Bahkan kalau kita lihat mukadimahnya kan dibuat juga di situ, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya, jadi kita itu memang dari awal ya diawali dengan satu rasa religiusitas, syukur ya yang tercermin di dalam Pancasila itu kan beranjak dari nilai-nilai yang ada. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ya mencari titik temu yang sama. Kalau enggak, kita enggak akan bertahan dengan 1340 etnis suku bangsa ini yang di negara-negara itu pecah belah, ya. Kalau kita lihat Armenia dengan Azerbaijan aja nggak bisa ketemu, gitu ya. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan artinya orang disuruh musyawarah untuk mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi menurut saya memang dari awal itu beranjak dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita yang juga sebenarnya nilai-nilai ekstrak dari nilai-nilai universal gitu ya. Luar biasa indahnya gitu budaya kita itu. Dan tadi yang Bang Fahri bilang itu, saya kira hanya di Indonesia mungkin atau mungkin ada beberapa 1-2 negara lain di mana anak masih cium tangan sama orang tua, sama guru dan lain-lain ya. Saya kalau ketemu guru saya masih cium tangan gitu ya. Walaupun sudah berpuluh tahun yang lalu gitu ya. Karena rasa hormat, ya. Apalagi kalau yang masih punya orang tua, ya, ketemu orang tua dan sebagainya. Jadi saya kira itu satu adab, satu etika yang berbasis pada budaya penghormatan dan juga keramah tamahan dan selalu membantu yang susah. Lihat aja, kalau ada crowdfunding itu pasti cepat, gotong royong, gitu ya. Jadi tidak individualistik. Kita lihat di negara-negara lain, di Amerika Serikat itu ayah sama bapaknya homeless, anaknya kaya, dia nggak peduli, ya kan? Ada yang seperti itu, ada juga yang memang tidak. Tapi maksud saya bisa terjadi. Tapi di Indonesia kan tidak boleh dibilang jarang lah orang yang homeless, pasti ada ditampung oleh keluarganya, oleh saudaranya. Kadang-kadang nggak ada hubungan saudara. Ditampung. Orang orang merantau itu oleh kaumnya, kira-kira begitu. Jadi luar biasa kita ini. Oke, Bang Fahri bagaimana jejak konstitusi di dalam Kementerian Perumahan? Karena kita lihat nih Bang ya, pasca reformasi itu memang sudah ada Kementerian Perumahan yang menangani rumah, tetapi seakan nggak ada ruhnya. Nah ini
kita lihat di masa Pak Prabowo sepertinya perumahan ini menjadi salah satu signature policy beliau gitu. Ya memang kalau perumahan itu salah satu yang Pak Prabowo bentuk satgasnya sebelum menjadi kementerian. Dan karena ini adalah pelaksanaan dari tugas konstitusional yang merupakan hak warga negara untuk punya tempat tinggal dan lingkungan hidup yang layak ya dan manusiawi. Nah, karena itulah kemudian kementeriannya dilahirkan untuk sebenarnya menegaskan gagasan-gagasan awal dari rumah. Jadi tanggal 25 sampai 29 Agustus 1950 itu ada Kongres Perumahan pertama di Bandung yang dibuka oleh Bung Hatta. Yang menarik itu para konseptor dari kebijakan perumahan di Kongres Perumahan Rakyat Sehat namanya di Bandung itu dibagi dua. Jadi kebijakan di sektor demand-nya, permintaannya, dan kebijakan di sektor supply-nya. Nah, kebijakan di sektor demand ini, gagasan inti yang dipakai adalah pemikiran dari Pak Margono Djoyohadikusumo. Dan itu menarik sekali karena fondasi dari cara berpikir beliau adalah pembiayaan. Mungkin karena beliau ini adalah bekas ketua jawatan koperasi di Jawa, sehingga dia betul-betul, beliau bilang begini, kita tidak bisa memberikan rumah gratis kepada rakyat, tapi kita bisa menyiapkan pembiayaan jangka panjang kepada rakyat. Nah, disitulah kemudian lahir konsep antrian, yang kemudian konsep antrian inilah yang memang menjadi ciri dari social housing policy di seluruh dunia ya. Bahkan di Singapura itu mereka mengaku mengkopi dari Indonesia tentang housing queue di dalam lembaga yang mereka sebut sebagai Housing Development Board. Nah, jadi memang ada jejaknya itu sejak lama ya. Bung Hatta mengatakan mudah-mudahan dalam 20 tahun kita swasembada papan. Maka saya tulis buku itu tentang swasembada papan. Nah, yang menarik juga policy di sektor supply itu dipimpin perumusannya oleh Pak Sumitro Djoyohadikusumo. Jadi yang waktu itu adalah doktor muda lulusan Belanda ya, yang sangat cemerlang begitu. Dan memang juga disertasinya itu adalah tentang kredit rakyat, tapi beliau fokus tentang sisi supply-nya, tentang supply materialnya, bahan bakunya, tanah dan sebagainya itu. Nah, sehingga memang secara komprehensif kalau kita mencari jejak perdebatannya itu, tahun 50-an kita udah jago tuh merumuskannya itu. Cuman memang kita hilang konsistensi. Saya kira sama dengan pembicaraan kita dari awal itu tadi. Kita kurang konsistensi, misalnya sekarang kita terjebak menganggap rumah itu komoditas. Kata Pak Mitro, rumah bukan komoditas. Rumah itu adalah hak setiap orang, hak asasi setiap orang. Dia tidak boleh dikomersialisasi. Ini kita bicara tentang rumah untuk kepentingan umum ya, bukan orang kaya. Orang kaya mau bikin istana silakan. Tapi bahwa setiap warga negara punya hak atas rumah, itu harus diselenggarakan dengan sistem social housing. Seperti kita menyediakan beras, menyiapkan bahan baku, bahan pokok dan sebagainya, itulah harusnya gitu. Nah, sistem ini yang kami sudah ajukan agar dilaksanakan supaya kita kembali punya kebijakan perumahan yang komprehensif. Lama-lama nanti saya pernah menulis artikel nih. Kalau saya membaca pasal 34 itu, sebenarnya Indonesia ini konsep negaranya itu mirip dengan welfare state, gitu. Tapi saya sebutnya itu sebagai negara kekeluargaan, bukan negara kesejahteraan, tapi negara kekeluargaan. Karena kalau di welfare state itu kan negara negara pungut pajak tinggi, setelah itu transaksinya social security-nya dipenuhi gitu. Tapi kalau kita baca Pancasila itu kan tidak begitu, tidak transaksional, tapi merupakan tugas negara untuk ngurusin rakyat gitu. Sehingga disebut itu sebagai negara kekeluargaan. Nah, perumahan itu memang harus begitu nanti. Sistem pengadaannya itu mesti memakai sistem social security net. Jadi SJSN yang ada sekarang ini.
Sehingga beli rumah itu memang murah. Karena tanahnya ditanggung negara, nanti perizinannya ditanggung negara, ya kan? Tinggal untuk ngurusin biaya konstruksi aja, materialnya disubsidi dan seterusnya itu rumah dalam perhitungan saya bisa turun sampai 30% sisanya itu. Karena yang paling berat sekarang ini di dalam 25-30 tahun terakhir ini kita telah melakukan liberalisasi harga tanah. Harga tanah, ya. Gila-gilaan, dan itulah yang merusak harga rumah di mana-mana. Iya. Sehingga ada banyak orang yang akhirnya mengambil sawah sebagai tempat perumahannya. Para pengembang itu sibuk membeli sawah, dan kita sekarang, kata Pak Nusron, sekitar 500.000 hektar per tahun itu sawah itu hilang. Berubah menjadi bangunan dan rumah gitu. Nah itu berbahaya sekali. Di China itu rumah landed itu sudah dilarang karena itu kan faktor produksi kita di masa depan. Ya kita nanti boleh tinggal di rumah tapi sudah tidak ada yang kita makan karena kita nggak bisa tanam lagi. Nah, itu hal-hal yang sudah dipikirkan oleh para pendiri bangsa kita, para penyusun konstitusi kita sejak awal itu. Padahal baru 2 tahun Bang Fahri menjabat sebagai Menteri Perumahan, Bang. Tapi tadi katanya Bang Fadli ya, Bang Fahri bisa di tag ini masih tinggal di rumah mertua. Iya. Tinggal di rumah tetangga atau masih ngontrak. Ini rumahnya berapa juga dekat rumah sama Bang Fahri bahaya. Kalau saya selamat itu tahu. Ini orang ini tinggal di rumah tipe berapa. Oke, tadi kita begini Bang Fahri. Oke, tadi mau salaman sungkan akhirnya. Oke, terakhir mungkin dari Bang Fadli dan Bang Fahri, bagaimana nih kita ini 17 Agustus ya. Banyak orang selalu mengait-ngaitkan Agustus ini adalah bulan yang sakral bagi masyarakat Indonesia gitu ya, Bang. Dan ini 2 tahun kepemimpinan Pak Prabowo, dan kira-kira dalam perspektif Bang Fadli dan Bang Fahri 3 tahun ke depan ya, situasi Indonesia ini akan seperti apa? Iya, saya sih sangat optimis ya bahwa apa yang diletakkan dasar-dasar perubahan dan transformasi sekarang ini memang mungkin cukup drastik di mata banyak orang, tetapi kita kembali kepada hal-hal yang menurut saya dasar untuk catching up ya. Catching up tadi termasuk tadi 7 persoalan struktural, deindustrialisasi dini. Karena sebenarnya kita kan dulu di dalam strategi industrial policy kita itu kan harusnya catch up industrial policy. Tapi kan industri kita dihabisi karena kebijakan waktu krisis moneter, kita nggak boleh punya industri-industri strategis, ya. Dan sekarang Pak Prabowo mengembalikan mulai dari mobil, motor, dan juga manufaktur dan lain-lain. Saya kira ini udah tepat. Bahkan menurut saya ya kita udah tertinggal puluhan tahun karena itu. Lalu soal fiskal juga relatif kan, fiskal ini tetap terkendali di dalam platform yang masih relatif sama ya secara ekonomi. Dari angka-angka yang ada, pertumbuhan kita juga tetap berjalan relatif baik dibanding sejumlah negara. Soal kualitas modal manusia inilah yang menjadi priority juga kan. Mulai dari intervensi BGN, lalu juga sekolah rakyatnya, kooperasinya dan sebagainya. Saya kira ini yang sedang dibentuk ini adalah satu hardware dan software oleh pemerintah, dalam hal ini langsung di bawah kepemimpinan presiden. Tentu hasilnya tidak seperti membalik tangan. Nanti kan seperti koperasi. Koperasi itu akan diserahkan kepada desa kan? Betul. Dan di situ barang-barang bersubsidi disalurkan melalui koperasi. Dan hiduplah ekonomi desa itu. Karena ekonomi desa juga harus modal, daripada kemudian terbuang-buang begitu saja misalnya. Ada banyak lagi kasus dan seterusnya. Kan lebih bagus basis koperasi itu adanya di desa. Banyak lagi saya kira yang dilakukan, memang perubahan yang relatif radikal. Makanya saya menyebut ini yang dilakukan Pak Prabowo ini bukan transformasi, tapi ini revolution from above. Revolusi dari atas gitu ya. Jadi bukan revolusi dari bawah, revolution from above. Nah, jadi banyak sekali mungkin ada
juga kepentingan terganggu, mereka memasang proksi dalam berbagai bentuk gitu ya. Dan saya yakin itu hal yang biasa. Dalam kita berbangsa dan bernegara itu tidak perlu khawatir. Kita juga perlu kritik, kita perlu juga saran, masukan ya. Saya kira itu hal-hal yang biasa. Bang Fahri gimana Bang? Ya, memang kita hadir sekarang ini di dunia yang penuh distorsi, penuh disrupsi, dan kita memang menyaksikan generasi baru yang mungkin tumbuh dengan pengalaman sejarah yang berbeda dari generasi sebelumnya. Dan oleh sebab itu kita memang memerlukan semacam channel komunikasi yang lebih masif kepada mereka dan memutus mata rantai kebohongan, ya, hoax dan sebagainya itu dengan cara mengkonsolidasikan alat komunikasi negara supaya tidak kita biarkan orang yang karena dulu tuh betul-betul ya kita kalau mau bicara itu kan mau didengar itu kan rumit sekali tuh. Iya. Pak Fadli awal-awal dulu kalau kita mau menulis di koran atau di majalah itu kita nulisnya luar biasa. Habis itu kita nunggu betul dengan kesabaran, harap-harap cemas. Kalau tulisan kita dimuat itu luar biasa gitu ya. Betul. Saya dapat honor dari tulisan gitu. Waduh, itu gembiranya luar biasa. betul. Baru kita bisa yang disebut punya hak suara. Itu pun tulisan kita dibahas dulu oleh redaksi, diperdebatkan, baru boleh dikeluarkan. Sekarang ini orang punya di tangan mereka, jempol mereka menulis apapun yang mereka mau. Tanpa seleksi, tanpa diskusi, tanpa koreksi dan analisis apakah itu benar, datanya benar atau tidak, informasinya valid atau tidak, tiba-tiba menyebar begitu saja. Dan ada mesin di sini, mesin yang sebenarnya sangat berkepentingan dengan konflik gitu. Nah kita semua sebagai bangsa kan nggak mau kita menjadi korban dari situasi baru ini. Karena itu saya kira konsolidasi pada generasi kita dan pada masyarakat kita juga harus diperkuat karena kita nggak mau mulai dari nol. Ya. Kita sudah di ujung dari satu kemajuan yang luar biasa seperti dimimpikan oleh di zaman Pak Harto dulu namanya tinggal landas. Tinggal landas. Kita sudah ambil tinggal landas, kita nggak mau mulai dari nol. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Bang Fahri, Bang Fadli, waktunya Terima kasih. hampir 1 jam kita sudah diskusi ya Mas Indra Iya, ya. betul. Ya semoga ini menjadi pencerahan bagi masyarakat dan terutama di momen 17 Agustus di bulan kemerdekaan ini semakin masyarakat bisa mendapatkan gambaran besar dari agenda transformasi Presiden Prabowo Subianto. Ya. Saya Andika dan Mas Indra izin pamit. Terima kasih banyak Bang Fahri, Terima Bang kasih. Fadli. Luar biasa, 81 tahun kita merdeka harus diisi sebaik mungkin.